Halo Pedikers. Siapa bilang kalau mengabdi untuk negeri hanya bisa dilakukan dalam satu bidang? Komisaris Jenderal Polisi 1 ini membuktikan pengabdiannya kepada Indonesia tak hanya di lingkup kepolisian. Lantas siapakah dia? Mari kita bongkar. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Detrandes Budi Waseso SH lahir di Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1960. Ayah dari pria yang akrab disapa Buas ini bernama Dangir Marwoto, yang menikah dengan seorang perempuan bernama Retno Setiwati dan dikaruniai anak cantik bernama Nindya Nur Prasasti. Retno sendiri adalah putri dari Letnan Jenderal Polisi Purnawirawan Pamuji, mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jawa Timur. Perjalanan Budi Waseso di dunia kepolisian dimulai ketika Buas mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus di tahun 1984. 10 tahun setelahnya, ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Lanjutan Perwira, lalu Sekolah Staf Perwira Pimpinan di tahun 2000, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi pada tahun 2008. Pria yang memiliki segudang pengalaman dalam bidang reserse ini mengawali karirnya sebagai Kepala Polisi Resort Barito Utara di Kalimantan Tengah. Karir Buas semakin mulai menanjak di tahun 2007 ketika ia ditugaskan sebagai Kepala Datasemen Opsional 2 Puspavinal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Berlanjut di tahun berikutnya, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Litfers Pusprovos Divisi Propam Polri. Pada tahun 2010, Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri. Karir Buas berlanjut ke Gorontalo sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo pada tahun 2012. Berselang 1 tahun yang menjabat sebagai Widyaswara Utama Saspim Lemdiklat Polri dan Kasaspim Lemdiklat Polri di tahun 2014. Pada Januari 2015, Budi Waseso yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menggantikan Komjen Soehardi Alyus yang dimutasi ke Lemhanas. Hanya berselang 7 bulan ia dicopot dan bergeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 8 September 2015 hingga 1 Maret 2018. Selama mengabdi sebagai anggota Polri, Budi Waseso telah menerima banyak tanda jasa, di antaranya Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lencana Pengabdian 8, Satya Lencana Pengabdian 16, Satya Lencana Pengabdian 26, Satya Lencana Jana Utama, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Santi Dharma, Satya Lencana Dharmanusa, dan Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 9. Saat masih menduduki jabatan sebagai Kabareskrim Polri, Buas diperintahkan untuk mencegat mantan Kepala Bareskrim Susno Duwaji yang hendak terbang ke Singapura. Peristiwa ini cukup menghebohkan kala itu. Pasalnya, Budi Waseso yang saat itu berpangkat Komisaris Besar mampu menangkap anggota kepolisian berpangkat Komisaris Jenderal. Peristiwa penangkapan ini semakin menarik dengan kabar mengenai Budi Waseso mengunci sang Komjen Susno Duwaji yang seorang jenderal bintang 3 di toilet Bandara Soekarno-Hatta agar tidak kabur. Selain itu, ada banyak kasus yang pernah ditangani oleh Budi Waseso, di antaranya kasus Abraham Samad. Abraham Samad terjerat kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan tahun 2007 dan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pertemuan dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat Pilpres 2014. Selanjutnya kasus Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas dugaan telah menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa pengerasan Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Kasus Novel Baswedan. Novel Baswedan ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet hingga tewas pada tahun 2004. Kasus dugaan korupsi kondensat. Kasus yang mulai disidik di Tipideksus Barreskrim Polri pada Mei 2015 ini menetapkan tersangka yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono, dan mantan pemilik TPPI Honggo Wenratmo. Kasus pengadaan Krain Pelindo II.
Kasus ini disidik oleh Ditipideksus Barreskrim Polri pada Agustus 2015 dan menetapkan mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II berinisial FN sebagai tersangka dan berbagai kasus lainnya. Setelah mengabdi selama kurang lebih 33 tahun, Buas membeberkan rencana selanjutnya yang akan dia lakukan kepada awak media yang menemuinya di kantor BNN pada 20 Februari 2018. Ia mengatakan bahwa ingin menjadi satpam diskotik. Candaan ini dilontarkannya karena saat itu ia menemukan 36 tempat hiburan di Jakarta yang menjadi sarang peredaran narkoba. Ketika menghadiri acara serah terima jabatan di kantor BNN pada 5 Maret 2018, Buas mengungkapkan kepada media bahwa kerja BNN sepertinya hanya kesia-siaan. Pasalnya anggota BNN bersama instansi lainnya sudah bekerja keras menangkap para bandar narkoba. Tapi ketika sudah berada di dalam penjara, para bandar narkoba ini justru dengan leluasa mengendalikan narkotika dari balik lapas. BNN mencatat, lebih dari 90% kasus narkotika dikendalikan dari dalam lapas. Buas mengatakan bahwa pihak BNN tak bisa melakukan penangkapan di dalam lapas karena tidak termasuk dalam kewenangannya. Selain itu, hal ini juga diperparah dengan eksekusi yang dijatuhkan kepada para pengedar tidak dijalankan, serta pengawasan di lapas masih tergolong minim. Terlepas dari lika-liku Budi Waseso yang pernah menjabat sebagai ketua BNN, ada potret lain yang ditunjukkan di hari pertamanya sebagai pensiunan Polri, yakni cuci mobil. Di kediamannya yang berlokasi di Komplek Perwira TNI AD, Jalan Bulak, Rantai Kramat Jati, Jakarta Timur, ia sibuk mencuci sebuah mobil Jeep merek Land Rover hitam. Buas menyemprotkan air dari selang, memberi air sabun, dan mengelap seluruh bagian luar mobil yang dipakainya untuk berburu. Ia mengaku sudah lama tidak melakukan hobinya ini karena sibuk beraktivitas sebagai polisi. Jadi ia mendedikasikan hari pertama pensiunnya untuk mencuci dan memperbaiki bagian mobil Jeep yang rusak, karena sudah lama tidak kemana-mana. Budi Waseso pensiun dari Kepolisian Republik Indonesia sejak Maret 2018. Walau begitu, ia dipercaya untuk menduduki jabatan di pemerintahan sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik menggantikan Jarod Kusumayakti. Ia telah mengemban amanah ini sejak 27 April 2018. Baru-baru ini, Buas angkat bicara terkait temuan bansos yang dikubur di Depok. Ia menjelaskan bahwa pihaknya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan bantuan. Adapun transporter yang ditunjuk Bulog untuk bekerja sama adalah PT DNR dan PT Pos Indonesia. Sedangkan temuan bansos yang dikubur ini berada di lahan parkir JNE yang berlokasi di Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Tetap semangat mengabdi untuk negeri ya Pak.